Bayangkan ya, gendang telinga kita itu ada maksimalnya untuk mendengar suara. Betul? Nah, suara sekencang apa tidak akan merusak gendang telinga kita, karena sebelum suara itu masuk ke dalam telinga, mereka minta izin ke cuping. Cuping, aku mau masuk. Nah, itu artinya peredam. Hebat sekali. Ternyata lebihan dikit tulang muda di telinga kita ini itu bisa meredam suara sampai sekian desibel sebelum dia masuk. Nah, setelah dia suara itu lewat cuping dapat izin, diterima di mangkok ini. Pernah bayangkan kenapa semua ada cekungan? Kenapa nggak dibuat rata saja? Jangan pikir Tuhan salah. Cekungan ini sebagai peredamnya lagi. Penahannya tuh hebat nggak? Jadi begitu lewat cuping, dia nggak boleh langsung masuk, permisi lagi kepada cekukan ini, mangkokan ini, baru dia masuk ke dalam. Hebat sekali bukan? Sekecil itu ada artinya. Apa saja. Fungsi kedua dari cuping untuk keseimbangan. Maka itu jangan coba-coba ada yang iseng, saya jengkel, potong aja kecilnya. Kita pasti akan miring-miring nanti itu jalan. Nggak imbang. Jadi kecil ini pun ada fungsi yang luar biasa. Nah, sekarang saya akan tunjukkan. Apakah Tuhan sekedar meletakkan selaput darah di rahim gadis? Anda ngerti ini? Apakah sekedar kebetulan? Tidak, punya tujuan. Mengapa semua gadis pasti punya keperawanan selaput darah itu? Mengapa? Bahkan begitu dia dipecah, darah itu mengalir. Hukum Taurat berkata, segala sesuatu disebut kudus kalau ada darah. Maka itu dalam bahasa Indonesia, keperawanan disebut juga kesucian. Dan itu betul. Kitab Taurat mengatakan, sesuatu yang kudus harus ada darah. Nah, saudara, ini yang menentukan apakah nanti kalian akan melahirkan anak sulung atau tidak. Maaf, karena anak sulung ditentukan dia gadis atau tidak yang melahirkan itu. Ingat, saya sudah dahului, kalau nanti saudara mengajar ternyata sudah tidak gadis lagi, jangan dia tertuduh. Tuhan mengampuni, nggak apa-apa. Habis gimana bisa terjadi? Tapi beritahukan kepada yang lain. Jadi walaupun dia anak pertama yang dilahirkan, tapi kalau si ibu waktu melahirkan sudah tidak gadis lagi. Nah, ketika saya dibawa Roh Kudus menemukan ini, saya terkejut. Pantas setan ingin merusak banyak keluarga Kristen, karena setan tahu supaya tidak lahir anak-anak sulung. Ketika seks bebas, free sex, diobral murah oleh si setan dalam pergaulan. Renungkan ini. Kejadian 1:28. Kalian lihat dulu. Salah seorang baca. Mengapa ada hukum ini? Ya, silakan dibaca 1:28. Ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah. Ya, stop sampai situ dulu. Yang pertama Tuhan lakukan adalah memberkati pernikahan. Di berkat pernikahan di gereja itu bukan aturan manusia, tapi Bapa di surga buat aturan itu. Dan Tuhan memberkati mereka. Suami istri yang pertama di dunia. Baru firman-Nya, beranak cuculah. Dengan gampang. Setelah diberkati, baru boleh ada seks. Kenapa diberkati dulu? Karena kita tahu jawabannya. Karena Papa ingin punya anak sulung dari setiap kalian. Lagi sekali, karena iblis tahu bahwa kalau pernikahan itu benar, diberkati dulu baru seks, maka lahirlah banyak anak sulung di dunia ini. Kalau lahir begitu banyak anak sulung, maka mereka akan jadi gereja yang hebat.
Saya nggak tahu kenapa, itu bukan urusan saya. Tapi pokoknya begitu ada anak-anak sulung lahir di dunia dan mereka jadi gereja, setan itu akan dikalahkan oleh anak-anak sulung itu. Kita masih ingat ketika Esau bodoh menjual hak kesulungannya karena makanan. Kitab Ibrani menulis dia menangis sampai berdarah pun gak bisa kembali ke sulungan itu. Nyesal dia. Jadi lagi sekali bukan anak kedua, anak ketiga tidak punya hak. Enggak, saya anak kedua. Bukan itu artinya. Tapi pokoknya Tuhan cari anak sulung. Berarti sekarang itu diberkati dulu. Kenapa sih manusia itu begitu sering jatuh di dalam dosa seks, dalam pergaulan bebas? Mengapa? Kita akan cari sebabnya. 90 sekian persen orang yang jatuh dalam godaan adalah orang yang dari kecil kurang kasih sayang. Biasanya begitu. Nah, naluri kasih sayang itu milik semua anak. Saya beri contoh. Siapa pernah tahu walaupun sebagian besar seorang belum punya anak, kalau ada bayi, entah dia lagi tidur atau sedang bangun, ya, sedang tidur atau sedang main-main, lihat, kalau ada jari yang dimasukkan ke tangannya, bayi itu langsung apa? Bayi itu langsung apa? Ya, kau saudara-saudaraku, iya, langsung apa aja bayi itu? Pegang. Begitu coba lagi tidur atau lagi bangun, lagi main, masukkan jari ke tangannya, langsung kuat dipegang, kuat sekali. Kenapa? Karena dia butuh kasih sayang. Begitu ada jari yang dia masukkan, dia rasa aman sekali. Ada sesuatu yang luar biasa. Kalau kalian ada waktu silakan baca kitab suci agama apa saja. Hanya kitab suci kita yang ada firman begini. Tuhan memegang tangan. Secara wajar semua bayinya orang apa saja, orang miskin, orang kaya, pejabat atau rakyat biasa, semua bayi itu senang kalau dia megang tangan atau dipegang tangannya. Pernah lihat anak-anak kecil kalau mereka jalan pasti cari tangan, bukan? Dia cari tangan siapa bisa dipegang, dia minta. Kenapa? Nah, itulah yang dinamakan kebutuhan akan kasih sayang. Anak kecil, maaf saya sebelum ngomong ini agak kurang bagus, tapi kita lihat ya. Mengapa secara wajar manusia semua ya, yang sudah tua, yang sudah dewasa juga, maaf, senang dipegang lawan jenis khususnya. Itu nggak dosa kalau itu suami istri. Kok bisa begitu? Dunia kedokteran sempat dibuat terkejut. Kalau ada bayi lahir hanya diberi makan saja, ya, dimandiin, digantikan baju yang mahal-mahal, tapi bayi itu nggak pernah digendong atau disentuh dengan tangan. 3 bulan bayi itu pasti mati, walaupun dikasih makan. Mengapa? Karena sentuhan tangan papa mamanya pada bayi itu merangsang saraf-saraf kulitnya untuk bertumbuh. Jadi tanpa sentuhan tangan bayi itu mati. Dunia sudah membuktikan itu. Maka itu kenapa bayi senang dipegang. Begitu tangan diulurkan, langsung bayi itu akan senang sekali. Karena merasa dikasih, merasa diterima. Nah, kalau manusia sejak kecil kurang mendapatkan ini, dan iblis paling tahu itu, maka gampang sekali godaan seks akan masuk. Maaf, karena sebelum ada seks, maaf ya, pasti ada sentuhan-sentuhan dulu. Nah, ini yang jebakan iblis. Maka itu saya kalau mengajar anak-anak muda tentang pacaran, mereka yang sedang jatuh cinta, gandengan tangan pun tidak boleh. Ada yang marah. Kenapa tidak boleh? Saya bilang, orang yang sedang jatuh cinta
itu 10 jari tangannya ada listrik 240.000 volt.